Untuk lebih mempererat hubungannya dengan Mawar, Udi pun mengajak kedua orang tuanya untuk bertemu dengan orang tua Mawar dan mengikat hubungan mereka dengan tunangan. Tanggal pernikahan pun sudah ditentukan. Namun yang namanya jodoh memang Tuhan yang menentukan. Kurang 2 bulan menuju hari H pernikahan. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Kita berjumpa, cerita indah, kisah nyata. Elin Story, penuh makna, mengangkat suara para penggemar. Elin Story, cerita kita mengukir kenangan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Tono di Bandung. Ini kisah kawanku satu kantor, Udi namanya. Suatu malam, selepas pulang kantor, kami mampir di sebuah kafe untuk sekedar melepas lelah sambil menikmati secangkir espresso dan kudapan. Suasana kafe saat itu cukup ramai dan sepertinya ada beberapa orang yang sedang reunian. Terdengar dari pembicaraan mereka yang membahas masa-masa SMA. Melihat hal itu, rupanya Udi jadi teringat kisahnya saat reunian dulu bersama kawan-kawan kuliahnya. Dia pun mulai menceritakan kisah reuniannya yang menurutku sangat membuat hati jadi sedih. Saat itu kebetulan Udi masih jomblo. Meskipun saat ini dia juga masih jomblo. Sementara teman-temannya yang datang di acara reunian itu sudah membawa pasangan mereka masing-masing. Entah itu suami atau istri maupun tunangan atau pacarnya. Daripada malu dikatain jomblo, akhirnya Udi menyewa seorang LC atau Lady Companion untuk diajak reunian teman-teman kuliahnya dulu. Sebut saja LC tersebut namanya Mawar. Diary, untuk sewa LC, Udi mengaku membayar Rp500.000. Udi juga mengajak Mawar makan dan masih membelikan rokok dan jajan. Namun dia tidak bercinta dengan Mawar, karena niatnya memang hanya untuk mengajak Mawar menemaninya di acara reuni. Selesai reuni, Udi mengantar Mawar pulang ke rumahnya. Sampai rumah Mawar, tiba-tiba turun hujan. Akhirnya, Udi malah diajak mengobrol sama ayahnya Mawar. Entah mengapa, Udi justru merasa nyaman dengan keluarga Mawar dan akhirnya Udi menjadi dekat dengan keluarga Mawar. Setiap pulang kerja atau pas hari libur, Udi selalu datang ke rumah Mawar. Mungkin karena sering bertemu Mawar, Udi malah jadi baper dan sepertinya dia jatuh cinta pada Mawar. Udi pun nekat bilang ke orang tua Mawar bahwa dia suka dengan Mawar dan ingin menjadikan Mawar sebagai pendamping hidupnya. Bak Gayung bersambut, orang tua Mawar menerima lamaran Udi.
Dan Mawar sendiri juga bersedia menjadi calon istri Udi. Dan alhamdulillah Mawar sudah mau berubah. Yang awalnya selalu berpakaian seksi sebagaimana umumnya seorang Elsie, saat itu sudah mulai memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Bahkan sudah mau sholat. Untuk lebih mempererat hubungannya dengan Mawar, Udi pun mengajak kedua orang tuanya untuk bertemu dengan orang tua Mawar dan mengikat hubungan mereka dengan tunangan. Tanggal pernikahan pun sudah ditentukan. Namun yang namanya jodoh memang Tuhan yang menentukan. Kurang 2 bulan menuju hari H pernikahan, Mawar mengalami kecelakaan dan nyawanya tidak terselamatkan. Tanpa sadar, aku menitikkan air mata saat mendengar cerita Udi yang membuat suasana menjadi haru biru. Aku hanya bisa mendoakan semoga Mawar husnul khotimah dan Udi mendapat pengganti Mawar agar hatinya tidak sedih lagi sepeninggal Mawar. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Tono di Bandung. Terima kasih Mas Tono yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elling Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Tono atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silakan kalian kirim di ellings.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.